Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fid din, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumer rahimahullah. Yang mana pembahasan kita insyaallah pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah tentang a'dzaru as-shalah, udzur-udzur meninggalkan salat. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Faslun a'dzarus sholati ithnani. Pasal pembahasan tentang diperbolehkan meninggalkan sholat. Yang diperbolehkan diberi uzur meninggalkan sholat ada dua. Yaitu makna dari uzur, dosa itu diangkat dari mereka. Dosa itu diangkat dari mereka ketika mereka mengakhirkan waktu sholat. Secara asal, termasuk hal yang tidak disukai adalah mengakhirkan waktu sholat. Pada dalam mazhab Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwa waktu yang paling utama untuk melakukan sholat adalah di antara azan sampai iqamah tidak lebih dari 15 menit. Lebih dari itu maka kehilangan waktu afdholiyah. Jadi waktunya tidak lebih dari 15 menit. Kemudian uzur artinya tadi diangkat dosa, tidak dihitung sebagai dosa. Salat adalah suatu ibadah, atau secara bahasa adalah salat adalah doa. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada, kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat secara hukum syar'i, istilah syariat adalah ibadah yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim, dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sudah takbir, maka dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan sholat ini tidak boleh ditinggalkan dengan sebab apapun. Apapun sebabnya tidak boleh meninggalkan sholat, kecuali dia sudah meninggal atau dia sudah tidak memiliki akal yang sehat. Maka di sini oleh Syekh Salim rahimahullah beliau membawakan dua uzur sholat. Secara asal, uzur sholat ada 4. Uzur sholat yang pertama adalah naum, yaitu tidur. Kita bacakan ucapan beliau, kemudian kita tambahkan nanti. Naum, yaitu tidur. Kalau seseorang tidur mungkin, dan dia bangun kesiangan, misalkan orang tidur, dari malam tidur sampai hampir 5 menit waktu asar misalkan, dan di waktu itu dia tidak akan mampu untuk melakukan sholat zuhur, karena waktu sudah sangat mepet, dan tidak mampu melakukan sholat subuh, misalkan tidurnya dari malam, istimewa tidurnya, maka di waktu itu dia meniatkan untuk mengqadha sholatnya setelah waktu asar. Jadi dia bangun, mandi misalkan, kalau tidak mandi berbahaya mungkin baunya, dia mandi, sok gigi, berpakaian yang benar. Setelah itu dia sholat asar mengikuti jamaah. Setelah itu dia mengqadha sholat subuh dan sholat zuhurnya, sesuai dengan urutannya. Seandainya dia memiliki waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat, meskipun 1 rakaat, tadi kan tidak ada waktu, dia sudah hitung tidak akan cukup waktu buat berwudhu dan bersiap-siap. Ada waktu sekarang untuk sholat 1 rakaat misalnya, maka dia harus segera melakukan sholat zuhurnya, sehingga zuhur tidak menjadi qadha,
subuh yang diqadha. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah an-nisyan, yaitu dia lupa. Ketika seseorang lupa mungkin, maka dia tidak dihitung sebagai dosa. Kemudian syarat selanjutnya adalah ketika dia uzur selanjutnya, tambahannya adalah ketika seseorang dipaksa untuk tidak sholat. Misalkan dia dalam keadaan genting, sudah ada pistol mungkin di kepalanya. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan hal-hal peribadatan, dia tidak bisa melakukan sholat zuhurnya misalkan, maka dia dihitung sebagai uzur. Ketika sudah selesai uzurnya, maka dia harus mengqadha sholatnya. Atau yang selanjutnya, uzur selanjutnya adalah diperbolehkan tidak sholat ketika sedang dalam keadaan safar dan dia ingin menjamak takhir. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita ketika safar. Dia ingin mengakhirkan sholat, tetapi dia tidak niat ketika di waktu zuhur tadi untuk mengakhirkan sholat. Dia biarkan saja waktu berlalu. Padahal ketika dia ingin mengakhirkan sholat, dia harus berniat untuk jamak takhir. Jangan sampai ketika dia safar kemudian dia tidak ada niat, biar nanti sholat. Tidak ada keinginan untuk mengakhirkan sholat. Tidak ada niat yang benar. Maka dia termasuk dalam orang yang melalaikan sholat. Jadi harus ada niat dia mengakhirkan, agar tidak dihitung sebagai dosa. Wallahu a'lam. Kemudian syurutus sholati thamaniyah. Syarat-syarat dalam salat ada 8. Syarat wajib dalam ibadah secara umum, salat merupakan ibadah. Tetapi ibadah secara umum, puasa, berhaji dan yang semisalnya, itu ada 4 syarat dalam beribadah secara umum. Itu dia harus Islam, harus baligh, berakal, suci dari haid dan nifas. 4 hal ini harus ada ketika seseorang akan melakukan ibadah. Harus Islam, kalau kafir tidak diterima. Baligh, kalau belum baligh maka belum wajib baginya. Harus berakal, gila maka tidak ada hukum taklifi baginya. Suci dari haid dan nifas dalam permasalahan ibadah-ibadah pada umumnya. Yang pertama, di sini beliau sebutkan thaharatu al-hadatsain, yaitu suci dari dua hadas besar dan hadas kecil. Maka kalau dia salat dalam keadaan berhadas, maka tidak sah. Seorang salat dalam keadaan berhadas, belum berwudu misalkan, tidak sah salatnya. Adapun seseorang misalkan berhadas dan dia tidak bisa menghilangkan hadasnya, sehingga dia harus bertayamum misalkan, atau dia dalam keadaan terikat tangannya, misalkan na'udzubillah min dzalik, rumahnya sedang dirampok, kemudian terikat tangannya, sudah sampai waktu zuhur, maka dia mau sholat dalam keadaan halnya tadi, maka dia sholat dalam keadaan fakid tohurain fakidu, ke seseorang yang kehilangan dua cara bersuci, maka dia sholat dalam keadaan yang tadi. Setelah dibuka maka dia mengganti sholatnya, harus mengulanginya. Yang kedua adalah at-thaharah anin najasah fi thawbi wal badan wal makan, yaitu suci dari, bersih dari najis yang tidak dimaafkan tentunya, dari pakaian, badan dan tempat. Karena najis ini ada beberapa macam. Najis yang pertama adalah najis yang tidak bisa dimaafkan. Dari najis pada badan dan air, sebagaimana telah diketahui. Misalkan ada kotoran di badan atau di air yang dipakai buat berwudu, maka dihukumi najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua adalah najis yang dapat dimaafkan pada badan dan pada air. Yang ketiga adalah najis yang dapat dimaafkan pada baju, bukan pada air. Misalkan ada darah yang keluar dari tangan,
ya, atau darah yang memang terus mengucur, maka itu dimaafkan. Atau yang keempat adalah najis, yang selanjutnya yang keempat najis yang dimaafkan pada air, tidak pada pakaian. Ya, misalkan ada nyamuk jatuh, ya, atau laler misalkan minum air, kita tidak tahu laler itu dari mana, misalkan habis kekotoran hewan kemudian dia masuk ke air, kita tidak tahu, maka itu dimaafkan. Yang ketiga adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini maknanya adalah menutup syatrul laun al-bashar, yaitu menutup warna kulit. Dengan makna orang yang kulitnya putih tidak tampak kalau dia putih, orang yang kulitnya hitam tidak tampak kalau dia hitam. Ya. Itu secara asal menutup pakaian. Adapun mungkin orang memakai pakaian ketat, maka hukumnya adalah makruh. Apakah sah sholatnya? Sah, tapi dia dihukumi makruh. Mungkin ada orang sholat pakai celana renang misalkan. Tertutup apa tidak? Tertutup. Tapi apakah sah? Sah. Tapi apakah di situ berdosa? Dia dihukumi melakukan hal yang dimakruhkan karena selainnya tidak membentuk aurat. Karena kita diperintahkan untuk menutup aurat, bukan melapisi aurat. Jadi dia telah melakukan hal yang dimakruhkan. Tentu dalam hal ini nanti ada khilaf, kita tidak membahas lebih jauh tentang hal itu. Ya, syarat menutup aurat untuk laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut. Adapun bagi wanita, seluruh badan kecuali tangan dan wajah. Adapun ketika dikhawatirkan ya wajahnya terlihat, karena dalam mazhab Syafi'i wajah adalah aurat, seseorang wajib menutup wajahnya. Alal khilaf, ulama pun berselisih tentang hal ini. Kita berpegang pada pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan adalah wajib menutup wajah. Dia ketika sholat ada seseorang di sebelahnya, maka dia tutup wajahnya. Ketika tidak ada seseorang pria maksudnya, ya, maka dia tidak masalah. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Ya, yang ini keyakinan yang dia miliki. Ya, misalkan dia mau sholat, dia harus yakin memang dia menghadap ke kiblat. Di negeri kita mungkin di Indonesia atau mungkin di negeri Madura di sini, ya, dia menghadap kiblat dengan keyakinannya kalau kiblat itu tempatnya di barat. Ya, kurang lebih karena kita tidak melihat Ainul Ka'bah. Kecuali dalam keadaan sholat khauf, ya, maka dia tidak harus menghadap ke kiblat. Atau mungkin dalam keadaan sholat sunnah, ketika dia sedang safar, maka tidak harus menghadap ke kiblat. Yang kelima adalah dukhulul waqt, yaitu masuknya waktu. Ketika dia mau sholat harus masuk waktu sholat, karena masuk waktu sholat merupakan syarat. Yang utama adalah sebagaimana disebutkan pada pembahasan yang lalu, kurang lebih adalah 5 selesai azan sampai iqamah tidak lebih dari 15 menit. Dan masuknya waktu sholat ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengetahui masuk waktu sholat dengan keyakinannya. Dia yakin, dia melihat sendiri, dia mengukur sendiri, dia memperhatikan sendiri. Maka ini sudah sampai ke derajat yakin. Yang mungkin ini berat dilakukan di negeri kita ya, karena sudah banyak bangunan dan semisalnya. Kemudian yang kedua adalah dengan perkiraan atau ijtihad ulama. Mungkin sekarang ada jadwal waktu. Ya. Nah, kita mengikuti hal itu. Yang ketiga adalah dengan taklid, yaitu mengikuti orang yang kita yakini. Dalam hal ini mengikuti jadwal dari ulama mungkin Depak atau MUI yang ada di negeri kita. Ya. Jadi ada 3 cara untuk mengetahui waktu tersebut. Misalkan ya, sebagaimana yang sering kita alami di negeri kita, disebutkan masuk waktu subuh di negeri kita itu lebih cepat sekian menit. Ya. Maka ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang lebih mungkin, dan ulama-ulama di negeri kita masih mengatakan waktu itu adalah waktu yang tepat, maka kita mengikuti penjelasan mereka. Seandainya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah,
Dengan ijtihad itu, kemudian setelah selang beberapa puluh tahun misalnya, baru ketahuan kalau ijtihad itu salah. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, cukuplah waktu sholat yang kita lakukan. Misalkan kita melakukan sholat dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di waktu hari Jumat kita tahu kalau waktu ini salah. Maka sholat hari Senin telah kita qadha di hari Selasa. Sholat hari Selasa telah kita qadha di hari Rabu. Sholat hari Rabu telah kita qadha di hari Kamis. Sholat hari Kamis kita qadha di hari Jumat. Hari Jumat ini kita yang masih tidak memiliki sholat. Baru kita mengqadha di waktu itu. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya dalam hal ini, ya, biar tidak menjadi keributan yang berlarut, ya, sampai pemerintah yang menetapkan waktu subuh sekian baru kita ikut. Ya, kalau tidak maka akan terjadi hal-hal yang menakjubkan. Karena pernah kami jumpai ada beberapa teman yang ketika masuk waktu subuh mereka masih makan. Ketika ditanya kok masih makan? Iya, subuh belum masuk. Ini berbahaya. Ya, jangan dibuat main. Ya, ini harus berhubungan langsung dengan ahli-ahlinya, ya, dari para ulama di negeri kita. Yang keenam adalah al-ilmu bifardiyatiha, harus mengetahui tentang kewajiban sholat ini. Dia harus tahu kalau sholat ini merupakan sholat wajib. Dia harus tahu sholat zuhur merupakan sholat wajib. Ya. Dan tidak sah orang yang sholat fardu tapi dia tidak meyakini sebagai sholat fardu. Dia harus yakin yang dia lakukan adalah sholat fardu. Kemudian yang ketujuh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, an la ya'taqid fardhon min furudhiha sunnah. Dia tidak meyakini kewajiban-kewajibannya itu sebagai sunnah, kewajiban sholat. Dia tidak yakin itu sebagai sunnah. Kemudian yang kedelapan, wajtinabul mubtilat. Yang kedelapan adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti mungkin memperlama rukun pendek. Dalam sholat ada rukun panjang dan ada rukun pendek. Rukun panjang misalkan ketika dia sedang membaca Al-Fatihah, sedang sujud, itu termasuk rukun panjang, tasyahud. Ketika dia membaca misalkan doa kunut, yang sering terjadi di masyarakat kita, dia membaca doa kunut melebihi panjangnya rukun dalam rukun panjang, dalam berdiri misalkan. Ketika seorang mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan dia membaca doa kunut, berarti posisinya dalam keadaan berdiri. Posisi dalam keadaan berdiri harus sesuai dan tidak melebihi rukun berdiri, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ketika dia membaca kunut berlebihan sampai terlalu lama, melebihi bacaan surat Al-Fatihah, maka dihukumi makruh dan bisa membatalkan sholat. Kemudian kita lanjutkan. Ya, wal ahdatsu ithnani. Hadas itu terbagi menjadi dua, asghar wal akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asghar ma aujabal wudu. Najis besar adalah najis yang mewajibkan mandi. Najis kecil adalah najis yang mewajibkan di dalamnya untuk berwudu. Misalkan dia kentut, ya, buang air kecil, maka dia harus berwudu. Wal akbar, adapun hadas besar adalah hadis yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya. Mungkin sampai sini atau kita lanjutkan sedikit ya. Wal auratu arbaun. Aurat itu ada 4. Auratul rijal mutlaqon. Auratnya laki-laki secara mutlak, entah dalam salat atau di luar salat. Ya, wal ammatu fi shalah. Dan auratnya wanita dalam salat itu di antara, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan